nama saya Erin Sabanika, saya mahasiswi farmasi dari Universitas Samratulangi. Di sini saya akan memberikan sosialisasi kepada kakak, tapi sebelum itu boleh kakak perkenalkan namanya, mungkin dari kak sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Nova Dilandre, biasa dipanggil Kadila. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahman, dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Najwa Sania, dipanggil Najwa. Perkenalkan, nama saya Vicky Ria, dan dari dipanggil. Sebelumnya kakak saya mau tanya, kakak sudah pernah mendengar dagu siku? Enggak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dagu siku. Jadi dagu siku itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang pertama itu kan ada dapatkan. Jadi dapatkan itu kita harus mendapatkan obat di tempat-tempat yang resmi, misalnya di apotik, di rumah sakit, di toko obat yang berizin. Jadi jangan membeli obat misalnya di warung-warung di pinggir jalan, itu tidak boleh karena tidak memiliki izin untuk menjual obat. Selanjutnya sebelum kakak mungkin mau membeli obat, kakak harus perhatikan dulu kondisi obat yang mau dibeli. Obat itu harus dalam kondisi baik, contohnya kayak seperti ini. Jadi dalam kondisi baik, utuh, tidak ada robekannya begitu. Selanjutnya kakak harus perhatikan tanggal kadaluarsanya. Kalau di obat ini tanggalnya itu tanggal 6 tahun 2027, jadi masih lama tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya kakak juga harus perhatikan merek logonya, logo pada obat. Ini warna hijau, artinya obat itu bebas, jadi bisa didapatkan tanpa resep dokter. Kalau misalnya di sini berwarna biru, bebas terbatas, itu juga bisa didapatkan tanpa resep dokter, tapi ada beberapa peringatan, misalnya itu obat kumur atau yang lain-lain. Selanjutnya kalau ada logo obat keras di sini, itu berarti kakak harus mendapatkannya dengan resep dokter, jadi harus dikonsultasikan ke dokter dulu. Selanjutnya kalau ada tanda seperti tanda tambah di sini, itu artinya obat narkotika. Jadi harus ada dapat izin dulu supaya bisa mendapatkan obat itu. Selanjutnya gunakan obat yang tepat itu, maksudnya kakak gunakan tepat waktu. Misalnya obat itu dianjurkan minum 2 kali sehari, berarti setiap 12 jam. Misalnya kakak minum jam 6, berarti 12 jam kemudian baru diminum lagi obatnya. Selanjutnya ikuti petunjuk yang sudah diberikan di obat tersebut. Selanjutnya gunakan obat sesuai cara penggunaannya, misalnya dia diminum atau minum menggunakan air, atau dia cuma digigit saja, tidak ditelan, seperti obat mah yang itu kan dia tidak boleh ditelan, harus digigit dulu. Selanjutnya obat antibiotik. Obat antibiotik itu harus dihabiskan, tidak boleh tidak, karena nanti kalau kakak tidak habiskan, nanti kamu resistensi antibiotik. Jadi nanti antibiotiknya itu sudah tidak bisa bekerja jika kakak minum lagi. Tidak segera dihabiskan. Selanjutnya kalau misalnya kakak minum obat terus ada timbul alergi, biasa pada umumnya alerginya itu kayak bengkak di mata atau gatal-gatal di badan, itu segera dihentikan, jangan lagi dilanjut minum obatnya, dan segera konsultasi ke dokter. Selanjutnya kalau untuk ibu hamil atau menyusui juga itu harus konsultasikan ke dokter dulu obat apa yang tepat diminum. Selanjutnya simpan obat. Kalau kakak mau menyimpan obat, harus simpan di tempat yang tidak terkena paparan sinar matahari. Terus suhunya itu suhu yang tepat, dan kalau mau menyimpan itu usahakan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi kayak di lemari obat, begitu, lemari obat khusus yang tidak gampang dijangkau oleh anak-anak. Selanjutnya kalau membuang obat, kalau kakak mau membuang obat itu, dia tidak bisa sembarang dibuang. Misalnya kayak obat ini sudah rusak, sudah berubah warna, begitu itu kakak bisa buang, tapi dibuangnya itu misalnya kan ini bukan antibiotik loh, jadi kakak buka dulu, ambil isinya, terus dihancurkan. Selesai dihancurkan itu, terus taruh di tempat sampah. Kalau misalnya untuk sirup, kakak buka dulu labelnya, label pada sirup itu dihilangkan, habis itu isinya itu dibuang, langsung dibuang kayak di kloset atau di air yang mengalir begitu, supaya langsung obatnya. Selain kalau antibiotik, kakak mau buang antibiotik, misalnya ini antibiotik, ini tidak boleh dibuka isinya. Jadi misalnya masih kayak utuh begini, utuh di dalam, kak langsung buang, tidak boleh dihancurkan dulu, langsung dibuang. Begitu juga sirup antibiotik, buang dengan botolnya.
sekalian, jangan dikeluarkan isinya. Kalau misalnya kayak salep begitu, salep itu harus digunting dulu, digunting ke matanya, terus habis itu dibuang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu mungkin Kak ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan Kak. Pertanyaan, apa bedanya obat yang menghancur dibuang dengan yang obat antibiotik yang cuma dibuang begitu? Oh, jadi beda begitu. Beda. Itu kenapa antibiotik tidak dikeluarkan dulu dihancurkan, nanti kalau misalnya dihancurkan Kak, terus kalau misalnya dibuang Kak, misalnya dibuang di tanah begitu, itu dia nanti akan bergabung dengan bakteri-bakteri di situ Kak, jadi dia nanti mau resisten. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang sakit karena misalnya itu bakteri itu, terus minum itu antibiotik, nanti saya tidak mau sembuh penyakitnya Kak, semua resistensi. Kan kalau yang kayak begini kan bukan antibiotik, jadi bisa dihancurkan dulu baru. Oh, iya. Baik, terima kasih Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengar sosialisasi. Boleh disimpan saja Kak, memang untuk dibagikan itu. Terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya.